Pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Manpower diartikan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja memerlukan ketersediaan lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja. Kesempatan kerja menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk diisi pencari kerja. Penyebab masalah. Pertama, perusahaan egois yang tidak peduli akan kesejahteraan karyawan. Dua, perusahaan dan pekerja yang terlalu menyepelekan kesehatan dan keselamatan kerja. Tiga, mutu tenaga kerja yang relatif rendah. Empat, rendahnya tingkat pendidikan para pekerja sehingga tidak memahami sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya kerja yang aman, efisien, dan produktif. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Dampak dari masalah. 1. Dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja atau buruh. 2. Pekerja atau buruh dapat kehilangan pekerjaan mereka sebelum kontrak dengan perusahaan berakhir. 3. Pekerja atau buruh tidak mendapatkan hak-hak mereka, baik berupa upah maupun tunjangan ataupun pinjaman. Kebijakan dari pemerintah. 1. Menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan. Pemerintah melalui Departemen Tenaga dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam mengeluarkan undang-undang, keputusan, dan regulasi-regulasi lainnya untuk mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. 2. Mendirikan berbagai pusat latihan kerja. Hal ini dilakukan untuk melatih orang menjadi manusia terampil, berinisiatif, dan kreatif. 3. Memberikan kredit dengan bunga kecil kepada masyarakat yang ingin memulai usaha. 4. Mengembangkan kesempatan kerja baik dalam negeri dengan transmigrasi dan penciptaan wirausaha baru maupun luar negeri dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia. Dan terakhir 5. Membina hubungan industrial dalam negeri dan luar negeri. Dengan mendirikan serikat pekerja dan pengusaha, serikat ini memiliki fungsi untuk mengusahakan kesejahteraan pekerja, menciptakan iklim usaha yang baik, dan membantu menjalin hubungan internasional. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Elin Raini dalam berita 52. Hari ini saya akan membawakan berita tentang ketenagakerjaan. Berita pertama adalah seorang warga yang terkena kecelakaan akibat peralatan yang kurang maksimal dalam perusahaan tersebut. Baiklah, saya akan menghubungi rekan saya yaitu Ersa Natania Tambunan. Halo Ersa. Akan menanyakan kabar dari Bapak. Sama siapa? Siang. Bagaimana keadaan Bapak? Alhamdulillah kabar saya sudah lebih baik dari hari yang kemarin. Kenapa sih Pak bisa terjadi ke perusahaan? Apa tanggapan Bapak? Yang pertama itu pas lagi saya kerja di atas gedung lantai 3, ketika itu tiba-tiba tali pengaman saya sama topi saya itu putus dan topi saya jatuh, dan ketika saya jatuh itu mengakibatkan kepala saya berdarah dan sampai saya melakukan patah tulang di belakang saya, dan semua ini disebabkan karena kelalaiannya yang ada di perusahaan ini. Oh begitu, cepat sembuh ya Pak. Baik, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Elin. Ini sudah dapat berita pertama tentang
seorang warga yang terkena kecelakaan akibat kurangnya atau kelalaian perusahaan dalam peralatan-peralatan yang sudah tua dan topi yang kalinya kendor. Oke, selanjutnya adalah berita kedua, yaitu tentang demo masyarakat akibat perusahaan yang mem-PHK para karyawannya secara paksa. Kembali ke Esa Natania. Akan saya kembali, saya tidak mau dipecat. Bagaimana nasib anak-anak istri saya? Tolong saya. Oh, Bapak tenang dulu ya, Iya. Pak, tenang dulu ya, Pak. Saya akan menanyakan, ini kenapa Pak bisa terjadi? Kok bisa sih Pak ada di PHK Bapaknya? Saya pun juga tidak tahu mengapa saya dan teman-teman di sini PHK. Dan jelas tadi pagi saya mendapatkan pesan dari kantor saya bahwa saya sejak sekarang ini sudah diberhentikan oleh perusahaan ini, dan saya dan para teman-teman saya pun juga tidak terima dengan atasan PHK secara paksa ini. Oh begitu ya Pak, semoga dapat pekerjaan yang lebih baik ya Pak. Kembali lagi kepada Eli. Baiklah, terima kasih atas beritanya untuk reporter Ersa ya. Saya juga turut prihatin akan PHK masal ini. Semoga karyawan-karyawan yang kena PHK dapat pekerjaan yang layak. Amin. Oke, baiklah. Selanjutnya adalah berita terakhir kita, yaitu tentang karyawan dari sebuah perusahaan yang gajinya itu tidak dibayar selama bertahun-tahun. Oke, kembali lagi bersama reporter kesayangan kita semua, Ersa Natania. Tolong bayar gaji saya udah lama nggak digaji. Mana duit saya? Ya Mbak, ini kenapa bisa terjadi Mbak? Dan kenapa Mbak tidak dibayar oleh perusahaan ini? Ya saya udah lama bekerja tapi saya nggak pernah digaji selama bertahun-tahun. Oh, berarti tanggapan Mbak itu perusahaan ini tidak bagus gitu buat Mbak. Dan Mbak, apa sih motivasinya untuk kedepannya? Semoga kedepannya bisa berprestasi dalam gaji. Oh betul. Semangat ya Mbak dalam mencari kerja yang baru. Oke, saya kembali ke Eli. Baiklah, itu adalah berita terakhir dari kami. Semoga karyawan yang tidak mendapatkan hak-haknya dan karyawan-karyawan yang dipecat segera mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan perusahaan yang dapat menggaji mereka, yang dapat mengayomi mereka untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi dari kelompok kami: 1. Mengadakan seminar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan dan keselamatan dalam bekerja. 2. Lebih produktif dalam bekerja supaya perusahaan tidak mem-PHK pekerja secara semena-mena. 3. Mengikuti pelatihan sebelum mulai bekerja supaya lebih tertampil dalam bekerja. 4. Mencari informasi tentang lapangan pekerjaan berkualitas yang berkelola oleh pemerintah.